Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran fisika hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang mikrometer sekrup, yaitu salah satu alat ukur yang sangat teliti, bahkan lebih teliti dari mistar dan lebih teliti dari jangka sorong ya anak-anaknya. Untuk mikrometer sekrup sendiri, skala ketelitiannya itu mencapai 0,01 mm atau 0,001 cm. Jadi sangat teliti. Karena saking telitinya, maka mikrometer sekrup ini fungsinya untuk mengukur ketebalan benda yang tipis. Ya, contohnya adalah tisu. Kalian bisa mengukur ketebalan tisu menggunakan mikrometer sekrup atau mengukur ketebalan selembar kertas gitu ya, menggunakan mikrometer sekrup. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa bagian dari mikrometer sekrup. Yang pertama adalah landasan, ada sekrup. Nah, di sini juga ada yang namanya sekrup pengunci. Nah, sekrup pengunci ini fungsinya untuk apa? Untuk mengunci agar tidak berputar. Nah, kalau misalkan jangka sorong kemarin itu kan bisa digeser kanan kiri ya. Kalau mikrometer sekrup ini skala noniusnya ini bisa diputar-putar anak-anaknya. Nah, agar si skala noniusnya itu tidak bergerak atau tidak berputar, maka harus dikunci menggunakan menggunakan sekrup pengunci. Nah, di mikrometer sekrup juga ini ada dua skala. Ada skala utama, ada skala nonius anak-anak. Ini yang tidak bisa bergerak, ini namanya skala utama. Dan yang bisa berputar, ini namanya skala nonius. Baik, langsung saja ke cara pembacaan dari mikrometer sekrup. Nah, di sini ada dua contoh soal anak-anak. Sudah Ibu jelaskan bahwa pada mikrometer sekrup itu ada dua skala ya. Ini ada skala utama yang garisnya itu horizontal dan ada skala nonius ini yang garisnya vertikal. Gitu ya anak-anaknya. Nah, untuk skala utama kita coba baca dulu. Ini ada angka 0. Berarti yang bawah ini ada 0,5. Lalu di atasnya ini ada 1, berarti garis bawahnya ini adalah 1,5 anak-anak. Terus ini ada 2, bawahnya ini adalah berarti 2,5. Terus di sini ada 3, maka di bawahnya ini adalah 3,5. Begitu cara membaca skala utamanya ya anak-anak ya. Nah, kalau skala noniusnya gimana? Gampang, mudah. Ini ada garis 15, atasnya 20. Nah, berarti semakin ke atas garisnya semakin bertambah nilainya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Begitu seterusnya ya. Semakin ke atas semakin bertambah nilainya. Oke, baik. Seperti halnya jangka sorong, maka Ibu di sini akan membagi atau akan menyingkat jadi SU/SN ya. Di sini ada SU, ada SN. Nah, cara membaca SU-nya, lihat garis terakhir pada skala utama. Garis terakhirnya yang mana anak-anak kira-kira? Ya, yang ini ya. Ini yang Ibu bulatkan ini adalah garis terakhir. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, berarti garis ini nilainya berapa? Ya, nilainya adalah 3,5 mm. Ya, ini adalah 3,5 mm. Nah, terus untuk skala ini nilainya 3,5 mm. Untuk skala noniusnya itu perhatikan yang antara skala nonius dan skala utama itu adalah lurus. Berarti garis ini ya. Ini kan lurus nih anak-anak antara skala nonius dan skala utama. Berarti nilainya berapa? Nilainya 24 kali 0,01 mm. Ingat ya, harus dikali 0,01 mm. Bedanya kalau jangka sorong itu 0,01 cm, kalau mikrometer sekrup 0,01 mm. 24 kali 0,01 mm yaitu 0,24 mm. Jangan lupa jumlahkan dengan atasnya. Skala utamanya itu 3,5 dan jangan lupa komanya harus lurus. Berarti 3,74 mm hasilnya. Mudah ya? Oke, sekarang nomor 2 kita coba bareng-bareng. Skala utamanya berapa anak-anak?
Di sini garis terakhirnya adalah 4 ya. Berarti skala utamanya adalah 4. Skala noniusnya yang lurus dengan garis utama berarti ini ya. Nah, berarti ini berapa nih nilainya? Nilainya adalah 34. 34 jangan lupa dikali 0,01 mm ya. Nah, 34 kali 0,01 berapa anak-anak? 0,34 ditambah 4 dijumlahkan ya. 4, 3, 4. Jadi hasilnya 4,34 mm. Itu adalah cara pembacaan skala pada mikrometer sekrup. Sangat mudah ya. Oke, lanjut. Di sini ada soal anak-anak ya. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, digambar yang rapi lalu dikerjakan. Ini di sini Ibu hanya memberikan 2 soal saja. Ini nomor 1, ini nomor 2. Silakan bisa di screenshot atau bisa di skip dulu untuk digambar ya. Oke, Ibu lanjutkan terlebih dahulu ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada contoh alat ukur massa. Nah, alat ukur massa itu banyak sekali macamnya anak-anak. Ada timbangan yang di pasar, yang seperti ada anak-anaknya tuh ya, anak-anakan yang di pasar untuk cabai gitu ya. Nah, ada juga seperti yang di posyandu. Kalau di posyandu itu kan hanya satu lengan, tinggal geser-geser aja, itu namanya neraca satu lengan. Nah, kalau yang di sini Ibu membahasnya neraca 3 lengan yang biasa kalian temui untuk barang-barang yang besar. Biasanya di JNE Kargo gitu ya. Itu akan menggunakan neraca 3 lengan. Kenapa disebut neraca 3 lengan? Karena di sini ada 3 lengan. Ada lengan 1, lengan 2, dan lengan 3. Gitu ya. Cara membacanya sangat mudah anak-anak. Kita perhatikan, cukup perhatikan panah pada lengan 1, pada lengan 2, pada lengan 3. Di lengan 1 panahnya menunjukkan angka 400, berarti kita tulis di sini 400. Lalu panah kedua menunjukkan 50, berarti kita tulis 50. Panah yang ketiga ini menunjukkan angka berapa? 6,5, kita tulis 6,5. Setelah itu tinggal dijumlahkan saja anak-anak. 5, terus ininya 6, 5, 4. Satuannya adalah gram ya. Perhatikan ketika menjumlahkan harus diperhatikan ratusan, puluhan, dan satuannya. Gak boleh penulisannya nanti 400 tambah 50 tambah 6,5. Ini salah ya anak-anak ya. Jadi harus diperhatikan mana ratusan, mana puluhan, mana satuannya. Begitu, sangat mudah ya. Atau kalian tidak perlu menjumlahkan seperti ini pun bisa. Contohnya di nomor 2. Ini ada 300 ya. 300 ditambah 70 ditambah 5,4 berarti ini ya. Berarti 375,4 gram. Gitu, lebih mudah ya. Atau boleh kalian tulis juga 300 ditambah 70 ditambah 5,4, tinggal dijumlahkan jadi 375,4 gram. Itu cara pembacaan pada neraca 3 lengan. Sangat-sangat mudah ya anak-anak ya. Oke, kita perhatikan di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian gambar di buku tulis dengan rapi, lalu kerjakan dengan benar ya. Itu adalah materi kedua. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke materi terakhir pada bab pertama, yaitu bagaimana cara mengukur basic meter. Nah, basic meter ini untuk mengukur apa sih, Bu? Nah, basic meter ini ada beberapa macam ya anak-anak ya. Ada basic meter ini untuk mengukur arus. Ada juga yang mengukur tegangan. Ada juga yang mengukur hambatan. Jadi ada 3 macam. Ada yang mengukur arus, ada yang mengukur tegangan, ada yang mengukur hambatan. Kalau yang mengukur arus ini namanya amperemeter. Kalau yang mengukur tegangan ini namanya voltmeter. Kalau yang mengukur hambatan ini namanya ohmmeter anak-anak. Bu, ada nggak sih alat yang bisa mengukur tiga-tiganya? Kalau basic meter itu satu-satu. Ada yang mengukur arus, ada yang mengukur tegangan, ada yang mengukur hambatan. Jadi alatnya itu berbeda. Ada juga alat
yang bisa mengukur tiga-tiganya anak-anak. Jadi dalam satu alat itu bisa mengukur ketiganya. Itu disebut dengan multimeter. Multimeter atau multitester. Itu ya, ini alat ini bisa mengukur tiga ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya, Bu? Sangat mudah ya. Rumusnya itu adalah skala jarum dibagi dengan skala atau skala maksimum dikali dengan batas ukurnya berapa, gitu ya. Contohnya di sini. Di sini ada basic meter, karena di sini lambangnya V, maka dia ini sebenarnya mengukur tegangan ya anak-anak ya. Karena V itu adalah volt. Voltmeter itu adalah mengukur tegangan. Oke. Kita perhatikan, kita baca. Ini ada jarumnya kan ya. Jarum ini menunjukkan angka berapa nih anak-anak? Menunjukkan angka 60. Maka kita tulis di sini skala jarumnya adalah 60. Dibagi dengan skala maksimum. Skala maksimum itu kita lihat di sini batas maksimum skalanya berapa. Kalau di sini adalah 100, maka pernya 100. Tapi ingat, tidak semua basic meter itu skala akhirnya itu atau skala maksimumnya 100. Bisa aja 70, bisa aja 60 gitu ya. Tergantung basic meternya. Karena di sini skalanya 100, maka di sini pernya atau dibagi dengan 100. Dikali dengan batas ukurnya. Kita fokus ke batas ukur yang samping ini anak-anak. Ini kan yang nyolok itu ada 2, ada 0, ada 5. Maka kita pakai yang 5 anak-anak ya. Dikali dengan 5. Nah, dikali dengan 5 ya anak-anak. Tinggal kita kalikan saja. 60 dikali 5 dulu anak-anak. 60 kali 5 berapa? 300 ya. 300 dibagi 100. Oke, 300 bagi 100, nolnya bisa dicoret berapa? Yang atas coret 2, yang bawah coret 2. Sisa 3 dibagi 1 ya anaknya. 3 dibagi 1 adalah 3. Karena di sini mengukur tegangan, maka satuannya adalah volt gitu. Nah, Bu, kalau misalkan mengukur arus bagaimana? Mengukur hambatan bagaimana? Sama saja. Sama saja caranya, cuma nanti berbeda di satuannya saja. Kalau mengukur arus berarti nanti hasilnya 3 ampere. Kalau mengukur tegangan berarti nanti hasilnya 3 ohm. Ini lambang ohm ya. Ini mengukur hambatan, ini mengukur ampere. Kalau untuk cara membaca skalanya sih semuanya sama begitu ya. Nah, itu cara mengukur voltmeter atau basic meter. Nah, di sini ada latihannya anak-anak. Silahkan kalian gambar di buku masing-masing. Bacalah hasil pembacaan skala pada basic meter ya ini. Karena ini mengukur A, berarti ini adalah ampere meter anak-anak. Berarti nanti hasil akhir kalian itu satuannya adalah ampere. Ingat baca berapa skalanya, berarti ini antara 30 sama 40, berarti tengah-tengahnya berapa ini angkanya. Baru dibagi dengan skala maksimumnya berapa, dikali dengan 5 ampere. Begitu ya. Silahkan digambar di buku dengan rapi. Berarti tugas video ini yang pertama silahkan gambar dan kerjakan alat ukur mikrometer sekrup, lalu ada 2 soal neraca 3 lengan dan ada 1 soal basic meter. Jadi jumlah soalnya ada 5 soal. Silahkan kalian gambar yang rapih di buku tulis, lalu kerjakan, lalu foto, dan silahkan kalian kirimkan foto tersebut di Google Drive yang akan Ibu share linknya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.